Bayangkan hidupmu terikat oleh janji gaib sejak lahir dengan seseorang, orang yang tak pernah kau lihat, namun bayangannya selalu mengintai di sudut gelap. Apa yang kau lakukan jika takdir memaksamu mencintai sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang lahir dari bayang-bayang dan rahasia? Halo, teman-teman Bunga Malam. Selamat datang kembali di channel yang membawa kalian ke dunia misteri, ketegangan, dan perasaan yang mengaduk jiwa. Malam ini, kita akan menyelami kisah cinta yang mencekam, penuh rahasia gaib dan ikatan yang tak terelakkan. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan cerita-cerita mencekam lainnya dari Bunga Malam. Aku, Mira, dibesarkan di rumah tua yang selalu berderit di malam hari, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah ibu ceritakan. Setiap malam, sebelum tidur, ibu duduk di sisi ranjangku, matanya berkaca-kaca, berbisik, "Mira, kamu sudah dijodohkan sejak bayi." Aku tertawa kecil, menganggap itu dongeng, tapi ada nada dalam suaranya, dingin, penuh rahasia, yang membuat bulu kuduku berdiri. Di ulang tahunku yang ke-22, ibu menatapku dengan tatapan yang berbeda, seolah kematian mengintip dari matanya. "Mira, dia akan datang untukmu," katanya, suaranya gemetar. Aku hanya mengangguk, tapi dadaku dipenuhi rasa takut yang tak bisa kujelaskan. Sejak kecil, aku merasakan kehadiran yang tak terlihat. Di malam-malam sunyi, ketika angin menderu di luar jendela, aku mendengar bisikan, lembut, namun dingin seperti es, memanggil namaku, "Mira." "Mira," aku pikir itu cuma imajinasi anak kecil, tapi semakin dewasa, bisikan itu berubah menjadi bayangan. Bayangan itu bergerak di sudut ruangan, tak pernah jelas, hanya sekilas di cermin atau di balik tirai. "Ibu, apa aku gila?" tanyaku suatu malam, suaraku bergetar. Ibu hanya tersenyum tipis, tangannya yang dingin menggenggamku erat. "Itu cuma perasaanmu, sayang," katanya, tapi matanya menyimpan ketakutan. Malam itu tiba, lebih dingin dari biasanya, seolah udara membawa peringatan. Aku terbangun oleh ketukan pelan di pintu depan, namun ketika kuperiksa, tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang menatap balik. Tiba-tiba, seorang pria berdiri di ambang pintu, seolah muncul dari udara. Namanya Elan. Tinggi, pucat seperti mayat, dengan mata yang menyimpan rahasia lebih tua dari waktu itu sendiri. "Mira," katanya, suaranya seperti angin yang merayap di tulangku, "aku datang untuk menjemputmu." Aku mundur, jantungan, tanganku gemetar mencengkeram gagang pintu. "Siapa kamu?" "Aku nggak kenal kamu," teriakku, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Elan tak bergerak, hanya tersenyum kecil, senyum yang membuat jiwaku terasa dicabik. "Kamu sudah mengenalku sejak lahir, Mira. Kita terikat oleh janji kuno." Suaranya lembut, namun ada nada kelam di dalamnya, seperti nyanyian kematian. Dia melangkah mendekat, dan udara di sekitarku terasa membeku. Aku ingin berlari, tapi kakiku seolah terpaku. Dia bukan manusia, aku tahu itu dari caranya bergerak, terlalu mulus, terlalu sempurna. "Aku dari alam bayang," katanya, "dan aku dipilih untuk melindungimu sejak kau lahir." Aku menatapnya, mulutku kering, tak mampu berkata apa-apa. Aku berlari ke kamar ibu, jantungku berdegup kencang. "Ibu, apa ini benar?" teriakku, suaraku pecah. Ibu duduk di ranjang, wajahnya pucat seperti lilin. "Mira, ini benar," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Ayahmu dan aku membuat perjanjian dengan dunianya untuk menjagamu." Dunia berputar di sekitarku.
dijodohkan dengan makhluk dari alam lain? Ini gila, Bu, jeritku, air mata membasahi wajahku. Ibu memelukku, tapi pelukannya terasa dingin, seolah dia juga takut. Di luar, angin menderu, seolah menertawakan keputusasaanku. Elan tak pernah memaksa, tapi kehadirannya seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Setiap malam, aku merasakan matanya mengintip dari kegelapan. Aku akan menunggu sampai kamu siap, katanya suatu malam, suaranya seperti mantra yang mencengkeram jiwaku. Tapi di mimpiku, dia muncul, bukan sebagai pria, tapi sebagai sosok cahaya kelam, dengan mata yang menyimpan galaksi yang mati. Aku melihat padang rumput kelabu, langit yang retak, dan dia, berdiri di kejauhan, menjagaku dengan tatapannya membuatku ingin menjerit. Aku terbangun, berkeringat dingin, napasku tersengal. Hari-hari berlalu, dan Elan muncul lebih sering, seperti hantu yang tak bisa diusir. Dia tak pernah menyentuhku, tapi kehadirannya terasa seperti pelukan maut, hangat, namun mencekik. Kenapa aku? Tanyaku suatu malam, suaraku gemetar di bawah sinar bulan yang pucat. Dia menatapku, matanya seperti lubang hitam. Karena jiwa kita terikat oleh bintang yang sama, jawabnya, suaranya penuh rahasia. Aku tak paham, tapi dadaku terasa sesak, seolah hatiku tahu sesuatu yang pikiranku tolak. Angin di luar menderu, membawa aroma hutan yang asing, dingin, dan menyeramkan. Aku mulai melihat hal-hal yang tak bisa kujelaskan. Bayangan di kamarku bergerak sendiri, membentuk wajah-wajah yang tak kukenal. Cermin di kamar mandi memantulkan sosok yang bukan diriku, mata kosong, wajah pucat, menatapku dengan kelaparan. Elan pernah menunjukkan wujud aslinya di malam tanpa bulan, cahaya kelam yang hidup, dengan mata yang menyimpan kengerian tak terucap. Aku menjagamu di setiap kehidupanmu, katanya, suaranya seperti pisau yang memotong jiwaku. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang, tenggelam dalam ketakutan. Aku terjebak dalam pergulatan batin. Bagian diriku ingin lari, menjauh dari Elan dan dunia mengerikan yang dia bawa. Tapi bagian lain, bagian yang tak ku mengerti, merasa dia adalah bagian dari diriku. Kalau aku tolak, apa yang terjadi? Tanyaku, suaraku nyaris pecah. Elan tersenyum pahit, matanya penuh kesedihan yang tak manusiawi. Aku akan tetap menjagamu, tapi ikatan kita takkan utuh. Dan kau akan merasakan kekosongan selamanya. Dadaku terasa seperti dihimpit batu. Aku tak ingin dia pergi, tapi ketakutan menggerogoti jiwaku. Ibu akhirnya menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikan. Aku lahir dengan tanda, cahaya kecil di telapak tanganku yang hanya muncul saat aku marah atau sedih. Itu tanda ikatanmu dengan Elan, katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku menatap telapak tanganku, melihat cahaya samar yang berdenyut seperti jantungan. Kenapa ibu nggak bilang dari dulu? Tanyaku, air mata mengalir. Ibu menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Karena aku takut kau akan membenciku, bisiknya. Di luar, badai mulai mengamuk, seolah alam tahu rahasia ini terlalu berat. Elan mulai mengajakku ke dunianya melalui mimpi, tapi mimpi itu lebih terasa seperti kenyataan yang mengerikan. Aku melihat kota-kota dari kristal yang retak, sungai yang mengalir terbalik dengan air hitam pekat, dan bintang-bintang yang bernyanyi dengan nada yang membuat kepalaku ingin pecah. Ini rumahmu juga, Mira, kata Elan, suaranya seperti jeritan di tengah kegelapan. Aku ingin lari, tapi kakiku terpaku di tanah yang terasa hidup, berdenyut di bawahku. Aku terbangun dengan jeritan, tanganku mencengkeram selimut, jantungku hampir meledak. Malam demi malam,
ketakutanku bercampur dengan rasa ingin tahu yang mengerikan. Elan tak pernah memaksa, tapi kehadirannya seperti racun yang perlahan meresap. Aku mulai melihat dia di mana-mana, di bayangan pohon, di pantulan jendela, di mimpi yang tak pernah berakhir. Aku takut, Elan, kataku suatu malam, air mata membasahi wajahku. Aku nggak tahu apa artinya mencintai seseorang dari dunia lain. Dia menatapku, matanya penuh kesedihan yang tak terucap. Cinta bukan soal dunia, Mira. Ini soal jiwa yang saling menemukan, katanya. Tapi kata-katanya terasa seperti belenggu. Hari pernikahan itu mendekat, dan rumah kami terasa seperti makam yang hidup. Ibu bilang, pernikahan itu cuma formalitas, karena ikatanku dengan Elan sudah ada sejak lahir. Tapi bagiku, ini adalah akhir dari kebebasanku. Aku berdiri di depan cermin, gaun putih yang kukenakan terasa seperti kain kafan. Elan muncul di belakangku, tak menyentuh, tapi kehadirannya seperti pisau di punggungku. Kamu nggak harus memilih sekarang, katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku menoleh, mataku berkaca-kaca. Aku sudah memilih. Tapi aku takut itu akan menghancurkan aku, bisikku. Malam sebelum pernikahan, aku bermimpi lagi. Kali ini, Elan membawaku ke tepi jurang di dunianya, tempat kegelapan hidup dan berbisik. Lihat, Mira, katanya, menunjuk ke bawah, ke lubang hitam yang seolah menelan cahaya. Ini yang terjadi jika ikatan kita putus. Aku melihat bayangan diriku sendiri di dalam kegelapan itu, menjerit tanpa suara, terkoyak oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku terbangun dengan jeritan, tanganku mencengkeram telapak tanganku yang bercahaya, darah mengalir dari goresan kuku yang tak kusadari. Hari pernikahan tiba, dan hutan di belakang rumah kami berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Pohon-pohon seolah hidup, ranting-rantingnya merayap seperti tangan-tangan kelaparan. Upacara diadakan di tengah hutan, di bawah langit yang kelabu dan retak. Elan berdiri di hadapanku, wujudnya setengah manusia, setengah cahaya kelam yang berdenyut. Mira, apakah kau menerima ikatan ini? Tanyanya, suaranya mengguncang tanah di bawahku. Aku ingin menolak, tapi cahaya di telapak tanganku membakar, seolah memaksaku berkata, ya. Saat aku mengucapkan kata itu, angin berhenti, dan dunia seolah membeku. Cahaya dari telapak tanganku menyatu dengan cahaya Elan, tapi rasanya seperti jiwaku terkoyak. Aku melihat bayangan-bayangan muncul dari kegelapan hutan, wajah-wajah tanpa mata, menatapku dengan kelaparan. Mereka adalah penjaga ikatan kita, bisik Elan, tapi suaranya kini terdengar seperti jeritan. Aku ingin berlari, tapi kakiku terpaku, dan dunia mulai berputar, menarikku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Klimaks mengerikan itu datang ketika ikatan kami disegel. Cahaya dari tanganku meledak, dan aku merasakan sesuatu merayap di dalam tubuhku, dingin, kelam, dan hidup. Aku menjerit, tapi suaraku lenyap, tenggelam dalam paduan suara bintang-bintang yang bernyanyi dengan nada mengerikan. Elan memegangku, tapi sentuhannya terasa seperti kematian. Kamu milikku sekarang, Mira, katanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wujud aslinya sepenuhnya, bukan cahaya, tapi kegelapan yang hidup, dengan mata yang menelan jiwaku. Aku terbangun di dunianya, di kota kristal yang retak, dengan sungai hitam yang berbisik tentang kematian. Elan berdiri di sampingku, tapi dia bukan lagi pria yang kukenal. Dia adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, sesuatu yang membuat jiwaku ingin menjerit. Kamu aman bersamaku, katanya, tapi kata-katanya terasa seperti kebohongan. Aku melihat bayangan diriku sendiri di sungai, tapi wajahku bukan milikku lagi,
mataku kosong, penuh kegelapan. Aku menangis, tapi air mataku hitam seperti tinta. Aku kini hidup di perbatasan dua dunia, terjebak dalam ikatan yang tak bisa kuputus. Elan menjagaku, tapi kehadirannya seperti bayang-bayang yang mencekik. Aku merindukan ibu, rumah tua, dan kehidupan yang dulu, tapi semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Aku milikmu, bisikku pada Elan suatu malam, tapi kata-kata itu terasa seperti kutukan. Dia tersenyum, tapi senyumnya penuh rahasia yang tak akan pernah kufahami. Cahaya di telapak tanganku kini selalu menyala, tapi itu bukan cahaya harapan, itu adalah tanda bahwa aku sudah bukan milikku lagi. Kini, aku hanya bayangan dari Mira yang dulu. Dunia ini, dengan kristalnya yang retak dan bintang-bintang yang bernyanyi, adalah penjaraku. Elan adalah penjagaku, tapi juga algojoku. Setiap malam, aku mendengar bisikan dari kegelapan, memanggilku untuk menyerah sepenuhnya. Kamu selalu jadi milikku. Sejak lahir, bisik Elan, dan aku tahu itu benar. Tapi di dalam hati, aku berdoa untuk kebebasan yang tak akan pernah datang. Aku adalah pengantin dari alam bayang, terikat selamanya, dan kisahku akan membekas di hati kalian, seperti luka yang tak pernah sembuh. Teman-teman bunga malam, apa yang kalian rasakan setelah terhanyut dalam kisah kelam Mira dan Elan? Bisakah kalian membayangkan terjebak dalam ikatan gaib yang mencengkeram jiwa? Tulis reaksi kalian di kolom komentar, dan jangan lupa share kisah mencekam ini ke teman-teman kalian biar mereka juga merinding. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita misteri lainnya yang akan membuat malam kalian tak pernah sama lagi. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya, teman-teman. Hati Hitam Bulan Sabit.